Dan doa-doa yang saya berikan amalan-amalan itu dari beliau semua, begitu teman-teman ya. Begitu. Ya, semoga kedepannya kita masyarakat Buton ya lebih jauh lagi beriman kepada Allah ya. Jangan pernah meninggalkan ibadah ya, ibadah sholat ya. Seperti itu teman-teman, itu yang sering disampaikan oleh kita punya leluhur ya. Menjaga sesuatu yang diberikan kepada kita oleh leluhur kita. Kita bangga jadi orang Buton teman-teman ya. Karena sejarah Buton itu luar biasa. Banyak hal-hal sejarah yang belum terkuak sampai sekarang teman-temannya. Mungkin para ahli sejarawan akan memberikan sesuatu kepada kita tentang sejarah-sejarah Buton ini seperti apa begitu ya. Banyak sekali Masya Allah. Saya kagum. Terus untuk yang gua tadi, gua Lahabi, jangan coba berani masuk ya. Karena sudah diperingatkan oleh golongan bangsa jin bahwa di situ banyak terdapat suatu kerajaan. Jangan pernah mengusik kerajaan jin di bawah sana kalau tidak mau dapat akibat yang fatal ya teman-temannya. Seperti itu. Jadi apa lagi yang mau cerita? Apa lagi Ati? Ada yang mau diceritakan? Tidak ada. Jadi teman-teman saya habis meruqyah dia tadi ya. Alhamdulillah. Mungkin mudah-mudahan dia nanti kembali pulih seperti semula ya. Tapi kalau untuk komunikasi lagi dengan Sri Wulan silakan. Tapi jangan terlalu nampak ya. Artinya nampak itu memasuki jiwanya manusia, tubuhnya manusia, terus manusia itu kayak orang gila nanti teman-teman. Saya tidak mau seperti itu. Begitu ya. Artinya kita saling menjaga lah. Dia bicara dengan kita, kita bicara, tetapi ya kodratnya ya jangan saling mengganggu seperti itu ya teman-teman. Ya seperti itu ya. Begitu. Jadi teman-teman, kalau yang nonton ini dari awal tentang ceritanya Gua Lahabi, itu sebenarnya bukan Gua Lahabi namanya, tetapi yang punya tanah namanya Labi. Ya. Gitu. Tetapi gua itu punya sejarah, boleh nanti ditelusuri sejarah gua itu, karena dia terhubung langsung ke keraton, terus memutar itu gua ya, memutar mengelilingi Pulau Buton ya, begitu. Banyak terdapat sesuatu. Saya pernah cerita nih kepada sahabat-sahabat saya tentang gua ini, ya, tentang gua di bawah keraton. Ya, itu ada gua di bawah keraton ya, banyak peninggalan-peninggalan sejarah kesultanan. Ya, walalam ya, tapi saya cuma bilang seperti itu karena saya melihat dengan mata batin saya, teman-teman ya. Saya melihat dengan mata batin saya untuk melihat itu tadi ya. Jadi tadi waktu saya duduk itu saya jalan ke sana. Gitu. Kalau bahasa Jawanya itu namanya merago sukmo. Kalau bahasa Butonnya kita itu ilmu laduni ya, ilmu tasawuf ya. Orang tua sering memakai kalau duduk, tapi dia bisa sholat di Mekah, di Ternate. Seperti itu yang dipakai oleh orang tua kita, Masya Allah ya teman-teman. Artinya leluhur kita itu dimuliakan di sisi Allah ya. Masya Allah begitu. Di daerah-daerah yang lain pun begitu, pasti punya sejarah tentang para leluhur ya. Cuma pesan saya jangan pernah meninggalkan sesuatu yang diajarkan oleh leluhur. Jangan pernah lupa bahwa kita itu punya leluhur teman-temannya. Gitu. Jangan pernah lupa kita punya leluhur ya. Seperti itu. Jadi ada sesuatu lagi yang mau disampaikan? Tidak ada. Begitu. Kamu pernah lihat peti nggak sebesar ini di dalam? Peti? Hah? Sebesar apa? Hampir sebesar ini. Tahu isinya di dalam? Kamu hanya dikasih lihat ya. Dan tidak boleh tidak boleh siapapun yang datang di rumahmu minta tahu di mana itu lokasi bendanya, jangan kau kasih tahu. Tidak boleh. Kau cuma bisa dikasih lihat saja yang begitu, tapi tidak boleh dikasih tunjuk di mana itu barang. Itu pesan saya sama dia. Karena banyak yang dilihat sama dia itu di dalam gua itu. Karena dia sudah masuk ya teman-temannya, dia sudah masuk ke dalam gua itu. Masuk dengan tubuhnya, bukan dengan diberitahukan oleh golongan bangsa jin. Dia masuk sampai ke dalam ini. Begitu. Jadi istrimu dia masuk sampai ke dalam. Dia bukan dia di luar dia berdiri, enggak, tapi sampai di dalam. Jadi jam 2 malam dia masuk sendiri ke dalam teman-teman, tanpa penerangan, toh? Masuk di dalam gua tanpa penerangan dan dia tahu sudut-sudut di mana itu benda disimpan. Tapi dia tidak boleh lihat. Tidak boleh dia kasih tahu kita manusia. Kecuali dia sudah beribadah, kecuali dia sudah melakukan hal-hal perbuatan baik yang tidak melanggar ajaran Islam, maka dia akan mendapatkan suatu hidayah yang seperti itu ya. Dia masuk lagi ke dalam. Nanti jadi Gua Lahabi akan menjadi suatu perguncingan ya Gua Lahabi ini.
Gitu, gua labi ini. Tapi walau alam ya, saya kasih tahu saja kepada masyarakat, jangan coba memasuki gua itu, gitu. Itu saja pesan saya. Itu belum ditutup baik-baik. Ya. Jadi makanya dia ada tanda. Guanya belum ditutup baik-baik, jadi mudah-mudahan nanti ada masyarakat yang akan menutup gua itu baik-baik ya, agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan ya. Seperti itu teman-temannya. Terima kasih banyak yang sudah like ya, yang kasih love ya, terima kasih banyak gitu. Tolong di share juga, dibagikan dong biar banyak penontonnya gitu. Seperti itu. Tidak ada lagi, itu saja. Jadi saya Tommy dari Praktisi Butuni mengucapkan terima kasih banyak yang nonton ya. Tentang sejarah-sejarahnya Buton tadi saya hanya jelaskan sedikit ya, karena saya tidak terlalu paham. Saya hanya melihat dengan mata batin apa yang saya lihat, apa yang saya ucapkan tadi ya, ambil baiknya, buruknya dibuang teman-temannya, seperti itu. Saya datang di sini karena panggilan suaminya, seperti itu. Jangan lupa juga saksikan konten-konten kami di YouTube kami ya, Praktisi Butuni ya teman-teman ya. Banyak edukasi yang kami berikan kepada masyarakat, begitu. Jangan salah juga ya, masalah kerajaan Kesultanan di Melayu dengan Buton itu ada hubungan erat ya, kerjasama ya. Begitu. Yang tahu cerita sejarahnya ini hanya karena Jepang membawakan sesuatu kepada Kesultanan Buton ya, dari Malaysia, memberikan kesetaraan kepada kesultanan ini. Nggak tahu sultan siapa, mungkin nanti ada orang-orang yang ahli sejarah bisa menerangkan tentang hal-hal yang tadi ya, yang diceritakan oleh sosok Sri Wulan tadi ya. Sri Wulan ini sudah ribuan tahun tinggal di Buton ya, seperti itu. Itu saja sih teman-teman ya, seperti itu. Tolong dibagikan. Oke, itu saja teman-teman ya. Karena yang nonton lumayan banyak, ini 11 orang sih, banyak sih 11 orang. Makasih banyak ya. Nanti tolong dibagikan ya buat istrinya Yusuf. Ya, istrinya Yusuf, siapa lagi ini, makasih banyak ya. Gak apa-apa kan saya lihat, biar masyarakat yang mengambil kemarin itu benda-benda kasih kembali. Ya, artinya jangan dirusak, kasihan itu sejarah tentang stalastik air itu kan tidak boleh kita patahkan, tidak boleh kita, itu kan proses, itu kan membentuk stalastik apa? Stalastik itu, bukan ribuan tahun stalastik itu dibikin, bukan 1-2 hari. Itu proses alam yang betul-betul luar biasa yang harus kita jaga kelestariannya. Goa, apapun yang ditinggalkan di tanah Buton jangan pernah kita rusak. Laut, goa, itu semua peninggalan-peninggalan, ada sesuatu di dalam, itu berarti memang betul-betul harus kita lestarikan agar menjadi sesuatu sesuatu yang bagus di sini, seperti itu. Jadi teman-teman, kurang dan lebihnya nanti bolehlah untuk yang menonton ini bisa langsung datangi tim Praktisi Butuni ya, email ke Praktisi Butuni ya, tentang apa yang saya ceritakan tadi, boleh kita kaji sedikit ya tentang apa yang ditinggalkan tentang Kesultanan kita, Kerajaan Buton ini dulu dengan Kesultanan Malaysia ya. Nanti bisa kita dengan mata batin ya, dengan kita berbicara di luar dari naskah ya, keluar dari naskah teman-teman. Tapi saya melihat dengan mata batinnya tentang sejarah-sejarah yang ada di gua dalam gua. Saya tahunya mistik ya, saya tahunya tentang sejarah dulu ya, melalui perjalanan astral ya, melihat suatu dimensi di masa lalu teman-temannya. Apa yang saya lihat seperti itu. Dan saya sampaikan juga kepada masyarakat kota, jangan percaya tentang pemanggilan korin ya. Pemanggilan korin itu tidak benar, tetapi jin yang menyerupai korin atau wujud manusia itu benar. Itu saja. Tapi kalau ada manusia yang bisa memanggil korin itu bohong. Tetapi jin yang menyerupai korin manusia dan manusia itu sendiri itu bisa dipanggil. Tapi kalau korinnya tidak bisa ya. Seperti itu. Jin korin. Namanya saja jin korin ya teman-teman. Jadi sudah komunikasi, sampaikan kepada rajanya.
Kasih tau rajanya, kalau bisa di depan itu tutup. Bukan yang di luar sekali ya, di tengah, perbatasan tengahnya itu tutup, biar tidak dimasuki orang. Hah? Banyak diinjak. Banyak yang jaga ya, tapi bisa ditutup kan? Artinya mata zainnya manusia tidak bisa melihat lagi lubang itu, sudah ditutup. Ya karena kita takut tuh nanti ada yang masuk, kalau tidak ditutup rawan ya, seperti itu. Tapi kamu tahu ini banyak golongan bangsa jin yang dari dalam situ memberitahukan kepada orang-orang. Tidak ada tuh, tidak ada yang tahu kan? Tidak ada yang tahu. Oke teman-teman, itu saja. Terima kasih banyak sudah menonton. Mungkin ada Apa itu Pak? dalam rumah itu akan juga jalan takut dia dia. Iya Pak, satu kamarnya tolong dibersihkan karena kotor. Kalau kamar yang kotor itu mengundang makhluk astral untuk tinggal di dalam rumah. Itu saya sampaikan juga kepada saya sampaikan juga kepada masyarakat agar selalu menjaga kebersihan ya. Begitu, kayak kamar kotor itu mereka akan meninggal, akan tinggal di situ, golongan bangsa jin. Ya, karena bersih itu sebagian dari iman. Jadi bersihkan kamarmu agar tidak terdapat suatu gangguan-gangguan gaib ya dari golongan bangsa jin, karena jin itu suka tempat yang kotor, lembab, berair ya. Gitu. Jangan pernah. Jadi kalau kotor bersihkan. Seperti itu, Pak. Jadi untuk keluar dari rumah caranya apa, Pak? Bersihkan rumah itu dari kotor. Kayak sarang-sarang lebah. Ya, itu pesan saya ya. Dosa kamu lihat saya punya barang. Saya tanya dulu, banyak nggak benda pusaka sama saya? Banyak. Berapa banyak? Apa? Tidak bisa kau hitung benda-benda yang ada sama saya. Kira-kira siapa yang kasih saya? Siapa yang kasih saya? Hah? Kamu tahu banyak benda pusaka sama saya. Siapa yang kasih saya? Tidak tahu. Yang kasih saya itu leluhur saya yang ada di tanah Buton. Jadi benda-benda yang dulu mereka tinggalkan semuanya sama saya. Gitu. Kenapa Raja takut sama saya? Karena benda-benda yang tadi yang disimpan sama saya. Ya, ini ada yang nyata ya. Begitu yang kamu lihat bukan yang nyata, tapi yang nyata ada. Saya cuma bawa yang tidak nyata ini. Ya, gitu. Dan kamu takut yang sama yang mana sih? Lihat terus di belakang. Coba gambarkan modelnya. Wujudnya. Enggak, kamu takut yang sama yang mana? Yang sebelah mana? Sebelah sini? Iya. Ini pedang kayak begini? Iya. Tahu pedang siapa ini? Bismillah. Kesulfikar namanya. Tahu pedang ini? Saya buka ya. Ini ada lafal Al-Qurannya tidak? Ini lihat nih. Ada lafal, ada lafal Al-Qurannya. Aduh. Ini pedang ini dari mana? Kalau tahu nih. Ini dari Arab. Pedang ini dari Arab nih. Percaya nggak ini? Percaya nih? Silo yo. Iya, Pak, dia takut sama apa? Sama yang ini. Gitu. Dan jin muslim pun takut sama pedang yang tadi. Awak tahu aku dapat di mana nih? Nah? Nggak tahu. Saya ceritain nih awak nih, mau saya ceritakan nih awak nih. Itu aku malam nggak tidur. Nah, aku didatangi sosok putih bersih. Nah, dia beri aku itu. Kataku nggak lihat itu mukanya. Dia bilang jaga ini. Hah? Cahaya putih kan? Iya, cahaya putih. Nah, dia beri aku. Dia bilang simpan ini barang, simpan ini benda, jaga ini baik-baik. Itu. Karena suatu saat nanti akan digunakan. Dia bilang gitu sama aku. Tidak tahu. Aku tua atau muda nih? Muda yo. Aku manusia bukan? Aku seperti raja. Iya. Tahu kenapa aku seperti raja? Karena aku hidup di masa-masa awal. Iyo. Nah, umurku sudah ribuan tahun. Cuma badannya saja nih manusia. Cuma tempatnya saja nih muda. Tapi yang bicara ini udah tua nih. Sama kayak awak masuk di dalam badan nyati. Awak sudah tua,
pusaka. Kenapa? Kena kasih dia pusaka. Jangan dulu. Punya. Jangan dulu waktunya. Jangan. Iya. Awak sudah tua, Ati masih muda. Sama aku juga. Yang ini badannya saja nih muda. Ada satu pusaka tuh di sana, sebelah situ tuh pusaka. Tapi dia tak mampu. Di mana? Di mana pusakanya? Tapi dia tak mampu. Di sebelah sana? Dia tak mampu pegang. Yang mana? Itu Di mana tunjuk? sebelah situ. Ini. Iya, di satu perempuan sebelah sana. Ada apa-apa ya? Tapi dia tak mampu pegang. Nanti ku ambil. Nanti ku kasih. Jadi dia. Dia maksudnya dia bahas sih. Apa? Dia bahas. Ademu? Iya, adikku. Kenapa? Ademu kenapa? Dia pernah ada dikasih sama dia bangun tidur. Ada benda? Ada benda satu. Mana? Panggil orang itu. Dia buang. Satu kali dia buang datang lagi. Pusaka itu? Iya, banyak bukunya datang di rumah. Kan kita obatin ada di Iya, rumah. mana bendanya? Dia buang. Itu sekarang kayak orang kayak orang datang sadarnya. Kayak gangguan jiwa. Iya, ada juga men itu satu kita nih supaya datang ke rumah. Nanti kita meliput. Nanti saya datangi. Tapi bendanya sejenis keris. Dia bukan dari situ ke? Apa? Aku nak antara ke situ ke? Oh, awak mau ikut? Ayo. Aku nak antara ke situ. Iya, boleh. Kayak dia kayak biji nangka. Kayak biji. Oh, mesti. Tapi Ya. ditusuk jadi salah tembus. Kan pernah lihat. Iya. Ada satu pakai jarum tidak bisa tembus. Padahal kalau taruhan begini kayak ada air di dalamnya. Tidak mampu. Oh, dia tak mampu, anak itu. Iya. Anak itu tidak mampu pegang. Iya. Sekarang tuh bendanya masih ada nih. Kita lihat lagi. Yuk. Tak boleh ya. Jadi- banyak juga yang mau ambil. Jadi benda itu kayak jelly. Iya, kayak dia. Kayak jelly digini-ginikan, tapi tidak bisa tembus. Tidak bisa tembus, mau pisau, mau jarum sekali. Tidak bisa dipotong. Tidak bisa. Iya. Saya tahu bendanya. Gitu. Aku nih udah tua. Tuh, teman aku sering lihat situ tuh. Apa tuh? Genderuwo. Oh, genderuwo. Iya. Aku nah hantam dia nih. Ya, aku nah hantam dia nanti. Ya. Itu yang kita Aku nih udah tua. Umurku udah ribuan tahun. Tuh yang bersih dia tuh. Dia tersayang dia. Siapa? Itu yang kasih mustika tuh. Dia tersayang dia. Kenapa? Makanya dia kasih cepat-cepat seperti itu. Oh iya, ndak sayang, imannya ndak bagus. Kurang diberi kasih pusaka. Dia tidak sayang. Dia sayang sama manusia tuh. makanya ya. Jadi teman-teman ya, Sembarang orang pegang pusaka. tidak sembarangan orang pegang pusaka ya. Ada dari keluarganya beliau diberikan pusaka oleh golongan bangsa jin ya. Iya. Ada diberikan golongan bangsa jin pusaka kayak jelly, dipotong pakai pisau tidak bisa, ditusuk juga tidak tembus. Karena jiwanya anaknya itu masih labil, tidak beribadah, tidak sholat, apa segala, maka mengalami gangguan kejiwaan teman-teman. Sampai sekarang itu ada kakaknya sama saya nih di depan saya tuh. Kakaknya lagi tunjuk saya gitu. Tahu yang beri siapa? Iya, perempuan yang beri dia tuh. Perempuan tinggal di mana dia? Dia ada dapat dia ke sana, ke bawah. Oh, ke bawah. Oh, dia dapat. Dia jatuh di rumah tanteku. Dia pergi rumah tantenya kita. Ceritanya dia lagi istirahat kerja tuh kan, jadi babysitter. Dia istirahat kerja. Jadi bu ini yang bicara bukan Ati ya, tapi yang bicara Iya, tadi kan ada singgung tadi saya Iya, paham tuh. Dia jadi tempat kerjanya kan hari Jumat. Diambil kalau pada saya di bagian ujung sana, pas dia ambil itu ada yang tangga yang itu dia ada lari nih. Dia lari sedang kerja yang depan rumah. Pas di tempat tidur, dia bangun ada yang sebenarnya. Ada cuma benar. Apa itu? Banyak dukun yang paksa dia ambil itu, tapi dia tak mampu. Oh, dukun. Kenapa apa? dia paksakan dirinya? Iya, orang nggak boleh, diboleh yo. Boleh. Nggak mampu dia, sama dengan ini nggak mampu Tak dia. boleh pakai dukun. Nggak boleh pakai dukun teman-teman. Baik, bisa panggil. Pusaka mustika tidak sembarang orang pegang. Nanti mempengaruhi Keduanya iya. Dari gadisku. Tapi memang bisa juga dia kayak dia lihat itu. Teman-teman, ini yang bicara bukan Ati ya, tapi Sri Wulandari ya. Menjelaskan tentang anak-anak yang mendapat suatu benda pusaka diberikan. Dan juga mengingatkan jangan ke dukun. Nggak boleh ke dukunnya. Boleh ke dukun. Nggak boleh. Dukun itu sesat. Dukun itu sesat. Boleh ke dukun. Nggak boleh. Jadi teman-teman dia bahasa Malaysia nih. Bahasa Malaysia dia. Dia golongan bangsa jin yang dari Malaysia. Yang dibawa tentara Jepang untuk seseran ke Sultanan berupa benda-benda berupa harta benda. Gitu. Dukun. Itu sesat. Dukun itu sesat. Ajarkan orang sesat. Tak Ajarkan boleh. orang sesat tidak boleh. Begitu.
benda-benda tak nampak itu tak boleh. Benda-benda yang tak nampak itu tak boleh. Sesat itu. Tidak mampu dia. Kalau dia mampu baru boleh. Bisa, tapi dia tak mampu. Tak mampu. Gila dia. Kemana kok ya keluarga aku kalau dia dari mama aku jadi sak dia itu udah kasih dulu dia ambil kata bisa kok jadi gaya dukun begitu lah. Oh, jadi dia ini Dia duanya tergoncang. didesak untuk jadi dukun pegang benda itu. Jadi dia lantaran dia yang mendedikasi itu bareng sama orang-orang kayak kan dukun banyak datang rumah tuh. Dukun banyak datang rumah. Keraton, dari kayak sabu, dari mereka pokoknya dia tahu itu batu itu ada di sama dia. Jadi dia buang. Pas dia buang, Kembali lagi. 2 kali dia buang. Maksudnya dia buang itu sudah kayak orang ini dia bapak tadi bicara sendiri, benang sendiri. Masya Allah. Jadi ini teman-teman, ada anak yang tinggal di sini di lorong Jalan Kelapa. Dia mendapatkan suatu benda pusaka dari golongan bangsa jin. Dan banyak manusia-manusia yang tidak bertanggung jawab yang datang untuk mengambil, mau ambil ya, mau ambil itu benda, tapi anak itu tidak suka benda itu dia buang, tapi datang lagi. Dia buang 2 kali langsung mengalami gangguan kejiwaan, teman-teman. Mungkin nanti sukmanya kita cari teman-teman yang minta doanya oleh sahabat-sahabat Butuni ya. Gitu. Oke, itu saja. Saya sudah, istrimu tidak akan lagi keluar tengah malam. Tidak akan marah-marah lagi. Jadi yang diucapkan tadi Wulandari, insya Allah dia tahu kalau dia muslim dan dia tahu batasan di mana sesama muslim tidak boleh saling mengganggu walaupun kita berbeda alam. Tapi kalau ngobrol saja tidak apa-apa. Seperti saya biasa ngobrol dengan para leluhur ya. Saya sering cerita dengan leluhur tentang asal mualanya Pulau Buton, tentang sejarah-sejarah Buton dari leluhur. Saya banyak diberikan pesan-pesan dan kesan yang luar biasa. Ya. Itu saja. Ya, oke, saya mau ke rumahnya dulu. Oke,